everyone, balik lagi sama aku Bella. Di video kali ini aku akan nunjukin beberapa crossbody bag koleksi aku. Aku akan mereview koleksi crossbody bag yang aku punya. Jadi buat kalian yang emang tertarik, langsung aja gabung sama aku. Happy watching! Oke, crossbody bag yang pertama aku akan review adalah snapshot camera bag dari brand Marc Jacob. Pasti kalian semua tahu tas ini, karena tas ini tuh bener-bener booming banget pada zamannya. Nah, warna yang aku punya tasnya itu adalah full silver. Jadi ini adalah warna terbaru. Si Marc Jacob ngeluarin snapshot camera bag yang full satu warna, karena emang si Marc Jacob ini ngeluarin banyak banget motif, pattern, dan warna yang gemes-gemes banget buat si snapshot camera bag ini. Jadi tas ini tuh bentuknya persegi panjang. Untuk detail depannya, tas ini tuh cuma ada satu lambang Marc Jacob gede kayak gini. Hardware-nya warnanya silver. Jadi tas ini tuh emang bener-bener warnanya itu full silver. Terus detail belakangnya itu, tasnya ini cuma ada satu pocket yang isinya itu sempit banget, gak muat apa-apa menurut aku, jadi kurang berguna juga si pocket ini. Detail atasnya dia ada emboss tulisan Marc Jacob di tengah sini. Untuk leathernya aku nggak tahu ini pakai leather apa, cuma yang jelas leathernya itu dia itu agak kasar, terus keras, tapi tas ini tuh kokoh. Mulut tasnya, tas ini tuh menggunakan zipper. Ini ada dua zipper di tas ini, karena emang tas ini tuh terdiri dari dua kompartemen. Ini kompartemen yang pertama, dan ini adalah kompartemen yang kedua. Di dalam kompartemen yang kedua ini ada pocket yang emang gak ada zippernya. Nah, jadi aku akan jelasin beberapa kekurangan dari tas ini. Di tas ini tuh kekurangan yang pertama, tas ini materialnya itu berat banget. Jadi sebelum kalian isi barang-barang kalian ke dalam tas, ini tuh tasnya udah berat tanpa kalian harus isi barang-barang kalian. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang bikin berat dari tas ini, tapi kayaknya menurut aku yang bikin berat itu si hardware-nya ini. Strapnya aja udah berat menurut aku. Jadi kadang aku pakai tas ini itu agak sakit di bahu aku, padahal emang strapnya itu tebal. Tapi nggak tahu kenapa, karena si tas ini tuh materialnya semuanya berat, jadi ngebuat bahu aku itu sakit. Walaupun kecil, tapi tas ini itu berat. Terus kekurangan yang kedua, tas ini itu mulut tasnya susah banget dibuka. Jadi harus kalian paksa untuk ngebuka si mulut tasnya. Tangan kita itu nggak leluasa untuk masuk dan keluarin barang-barang kalian. Agak susah, harus dipaksa dulu kayak gini. Nah, kekurangan yang ketiga, tas ini itu isinya sempit banget. Udah sempit, terus kecil, nggak muat banyak barang. Jadi buat kalian, jangan harap kalian bisa bawa dompet seukuran seperti ini, karena nggak muat. Kalau kita masukin jadinya kayak gini. Biasanya aku kalau bawa tas ini, aku itu cuma bawa dompet sekecil ini. Ini masih better, masih bisa masuk kayak gini. Atau enggak kalian bawa card holder. Aku biasanya kalau nggak bawa dompet kecil yang ini, aku bawa card holder ini. Jadi buat kalian kalau mau pakai tas ini itu cuma bisa bawa dua ukuran dompet kayak gini. Terus isinya itu cuma bisa isi dompet, terus lipstick, handphone, udah. Selebihnya nggak bisa. Paling kunci mobilnya juga nggak bisa kita bawa pakai si gantungan kuncinya. Cuma bisa kuncinya aja kita masukin ke sini. Jadi menurut aku tas ini itu kurang efisien. Cuma sebenarnya tas ini tuh enak sih buat kalian buat traveling yang emang kalau nggak bawa banyak barang. Yang aku suka dari tas ini itu modelnya itu lucu. Dia itu simple banget modelnya. Oke, next aku punya crossbody bag dari Bonia. Tapi aku nggak tahu ini namanya apa sebenarnya. Cuma tas ini tuh gemes banget. Untuk detail depannya, tas ini tuh ada jaring-jaring transparan kayak gini, warnanya itu coklat. Terus di sini itu ada kulitnya Bonia. Jadi ini adalah pattern dan motif klasiknya Bonia banget. Jadi kalau kalian udah lihat kayak gini, pasti kalian tahu ini merek Bonia.
Nah, biasanya klasik pattern Bonia ini tuh warnanya perpaduan dari coklat muda dan coklat tua. Cuma kali ini beda. Ini tuh warnanya putih sama abu-abu. Gemes banget. Untuk detail belakangnya itu sama, dia masih jaring-jaring, tapi dia itu full jaring-jaringnya. Detail sampingnya kayak gini, dia tetap masih pattern dari Bonia. Bawahnya juga. Untuk strapnya, tas ini itu nggak terlalu tebel banget, jadi kayak pas gitu strapnya. Nah, untuk mulut tasnya, tas ini itu pakai zipper. Di sini ada satu zipper. Ini enak banget sih mulut tasnya untuk dibuka, dia nggak susah. Isinya itu dia langsung blong kayak gini aja, nggak ada kompartemen apa-apa, terus nggak ada juga pocket apa-apa. Yang bikin aku gemes itu, jadi tas ini tuh dapat 2 dompet atau 2 pouch gini. Jadi pas beli tas ini tuh emang udah free 2 pouch ini. Yang satu itu ada card holder, ada tulisan Bonia di tengahnya. Berguna banget sih dapat kayak ginian. Terus dapat pouch dompet tipis kayak gini. Dia tuh ada zippernya kalau yang ini. Nah, jadi ini yang aku mau tunjukin ke kalian. Yang aku suka dari tas ini itu kalau si strapnya itu dibuka, dia itu akan berubah jadi pouch kayak gini. Gemes banget gak sih pouch yang transparan gitu modelnya. Jadi kalau aku mau traveling, aku selalu buka si strap tas ini buat aku jadiin pouch makeup aku. Ini tuh berguna banget karena emang yang tadi aku bilang, bahan tasnya itu nggak berat sama sekali, dia tuh ringan banget, terus lentur. Jadi tas ini itu punya 2 kegunaan, bisa jadi crossbody, bisa juga jadi pouch kayak gini yang bisa kalian bawa kemana-mana. Nah, jadi kalau kita mau masukin dompet yang sebesar ini, tas ini itu masih cukup untuk kita masukin dompet ukuran segini. Terus aku juga masih bisa masukin isi pouch yang dalamnya itu makeup. Aku juga masih bisa masukin kacamata sama tempatnya ke dalam tas ini. Terus dia masih sisa dong, kalau kalian bisa lihat tuh. Ini masih ada space-nya, masih lumayan. Jadi kalau misalkan kita isi full kayak gini, dan tasnya itu nggak berat walaupun kita udah isi full. Terus bentuknya juga masih tetap kokoh, kotak kayak gini. Dia itu kalau misalkan kita isi banyak, dia itu nggak kayak mau meledak isinya. Oke, next, crossbody bag yang akan aku review selanjutnya adalah dari brand Gucci. Ini adalah Gucci Gigi Supreme Messenger Bag. Untuk detail depannya, tas ini itu cuma ada motif pattern lambang Gucci kayak gini pada umumnya. Terus di tengahnya itu ada lonjong tulisan Gucci, sama kalau kalian yang bisa lihat ini itu ada tiger gitu. Ini apa ya? Iya deh, ini kayaknya tiger gitu. Terus detail belakangnya itu kosong, dia cuma ada motif Gucci-nya aja full kayak gini. Untuk bawahnya dia cuma ada leathernya aja, nggak ada motif Gucci-nya. Sampingnya juga dia cuma ada leathernya aja. Tasnya ini pakai hardware-nya warnanya tuh gold semuanya. Yang paling aku suka dari tas ini itu isinya muat banyak banget isinya. Jadi mulut tasnya itu dia pakai zipper. Terus di zippernya itu ada gantungan pita gini warna kuning. Untuk strapnya tas ini itu tebal, bahannya itu dari kain. Di sini ada leathernya tapi warnanya itu kuning. Di strapnya ini warnanya itu benar-benar warna ikoniknya si Gucci, hijau merah hijau. Terus si mulut tasnya itu dia lebar, nggak sama sekali pelit untuk dibuka. Nah, ini si dalam tasnya itu isinya nggak ada kompartemen apa-apa, dia langsung blong juga. Di sininya ada pocket lagi gitu, nggak ada zippernya, pocketnya itu terbuka. Tas ini itu dalam tasnya pakai motif bunga kayak gini. Gemes banget nggak sih isi dalam tasnya? Material dalam tasnya itu dia pakai apa ya, ini kayaknya bahannya itu kanvas, cuma dia tuh lebih tebal. Terus bahannya itu
pattern, kayak ada pattern anyaman kotak-kotak kecil gitu. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk isi dalam tasnya itu sebanyak apa. Jadi aku masih bisa juga tetap bawa si dompet ukuran besar ini. Terus aku juga tetap masih bisa bawa kacamata sama tempatnya. Next, aku masih bisa bawa pouch yang isinya itu make up. Bawa charger. Dan ini masih sisa banyak dong untuk space-nya. Jadi kayaknya kurang lebih sebenarnya tas ini itu juga kayak pouch gitu. Kalau misalkan kita buka, cara bisa jadi pouch kayak gini. Isinya juga banyak banget. Tas ini tuh recommended banget buat kalian traveling karena isinya banyak. Udah gitu tas ini tuh ringan. Jadi kalau misalkan aku emang mau pergi seharian full di luar rumah, aku sering banget juga bawa si tas Gucci ini. Aku recommended banget sih buat kalian punya koleksi Gucci yang Gigi Supreme Messenger Bag ini. Simple banget gak sih ini tasnya? Oke, next, ini adalah crossbody bag koleksi terakhir yang akan aku review. Tas favorit aku ini dari brand Givenchy. Ini adalah Givenchy Pandora. Aku nggak tahu spelling Givenchy itu bacanya kayak gimana. Ini adalah koleksi Pandora yang bahannya itu nilon. Aku kurang tahu spesifik ukurannya, cuma kalau nggak salah ini ukurannya itu mini. Untuk detail depannya dia itu cuma ada 2 zipper, atas sama bawah. Terus di tengahnya itu ada tulisan Givenchy. Hardware-nya itu warnanya silver. Untuk detail belakangnya dia itu pakai kulit, full kulit gini. Terus ini detail sampingnya. Jadi sebenarnya tas ini itu full nilon bahannya, cuma ada beberapa bagian yang emang dia itu pakai kulit. Kayak tadi yang di belakang ini, sama di antara si strap sama tasnya itu, sama di zippernya ini kulit. Untuk strapnya itu nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Terus dia itu bahannya kain, strapnya cuma kainnya itu masih tebal, nggak terlalu tipis. Di strapnya juga ada tulisan Givenchy sama ada lambangnya. Gemes banget sama strap Givenchy ini. Untuk mulut tasnya ini pakai zipper. Jadi tas ini tuh emang terdiri dari 2 kompartemen. Makanya di sini ada 2 zipper. Nah, ini adalah kompartemen yang pertama. Di kompartemen yang pertama itu dia ada pocket yang pakai zipper. Terus sama ada tulisan Givenchy-nya. Ini lumayan sih. Pocketnya banyak gitu isinya, gede. Jadi kompartemen yang pertama itu isinya lebih gede dibandingkan kompartemen yang kedua, itu ada di bawah sini. Kompartemen yang kedua itu lebih kecil isinya. Nah, jadi tas ini itu punya satu kekurangan. Kekurangannya itu lagi-lagi ada di mulut si tasnya. Si mulut tasnya ini sempit banget buat kita buka, terus agak susah juga. Nah, jadi aku akan kasih tahu barang-barang apa aja yang muat untuk masuk ke dalam tas ini. Lebih tepatnya untuk masuk ke dalam si mulut tasnya, karena emang yang bikin susah tuh sebenarnya mulut tasnya, walaupun isi tasnya tuh besar. Jadi kalau kita mau berdompet yang gede ini lagi, sebenarnya ini muat, cuma agak susah sedikit untuk masukin ke si mulut tasnya. Jadi harus kita giniin dulu, kedalemin, karena emang dalam tasnya itu dalam banget. Jadi baru kita masukin. Nah, muatin kacamata sama tempatnya lagi. Ini juga masih muat. Masukin bedak. Bedak aku ini lumayan gede. Masih masuk. Aku akan masukin charger. Charger juga masih masuk. Dan space-nya itu sebenarnya masih banyak banget yang kesisa. Kalau kalian bisa lihat, ini masih banyak banget space-nya yang masih kosong. Yang aku suka dari tas ini itu modelnya simple banget, gak ribet. Terus untuk bentuk tasnya itu efisien, persegi panjang, jadi ngebuat si isi tasnya ini muat banyak banget isinya. Dan tas ini tuh ringan.
Jadi nyaman banget buat aku pakai full seharian di luar rumah. Oke, jadi segitu aja review koleksi crossbody bag versi aku. Makasih buat kalian yang udah nonton videonya. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga bermanfaat videonya buat kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Thank you semuanya.